Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, saya lihat ada Pak Kiai Haji Arsyad Halim yang ikut hadir di tempat ini, dan saya melihat banyak, ya memang sudah muka-muka sakaratul maut, sudah tua-tua saya lihat. Ini saya yakin ini jaksa-jaksa yang pernah jaya di zamannya ini, bapak-bapak yang hadir ini. Masya Allah. Ya, orang-orang yang pernah jaya, hebat ketika berkuasa. Alhamdulillah, Allah takdirkan bapak sudah pensiun dan pada uzur. Nah, saya mau cerita kematian, tidak enak juga Pak, karena nanti anak muda dia lihat semua ini yang sudah tua-tua di dalam. Padahal kematian itu tidak tua dulu. Ada kisah ini diceritakan dalam kitab. Nabi Sulaiman alaihissalam lagi ceramah. Cuma waktu itu bukan ceramah virtual. Salah satu hikmahnya ini ada corona, bapak-bapak yang sudah usia 70 tahun pandai juga video Zoom sekarang. Coba bayangkan seandainya tidak ada corona Pak, pasti bapak tidak tahu menggunakan Zoom. Ini salah satu hikmahnya Pak. Hebat semua. Coba biasa kalau kita ceramah Zoom seperti ini, ada juga bapak-bapak yang pas lubang hidungnya saja dilihat Pak, karena HP-nya pas di bawah hidung. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam lagi ceramah. Tiba-tiba datang tamu, dan tamu ini berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah tamu tadi, langsung duduk. Nabi lanjutkan ceramah. Belum selesai Nabi ceramah, anak muda tadi pamit. "Ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur juga. Ini harus on time, tepat waktu. Saya mohon izin pamit dulu." Kata Nabi Sulaiman, "Silakan." Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada hadirin yang hadir, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Nabi lalu bersabda, "Itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang engkau cintai. Itulah tadi yang memisahkan engkau dengan segala harta yang kau miliki. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa, yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil, dan dia tidak akan kembali sebelum diambil yang diinginkan." Selesai berkata begitu, tiba-tiba ada dari belakang anak muda, dia angkat tangannya. "Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa." "Ya, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." "Betul." "Matilah saya, mati nih saya ya Rasul." "Kenapa?" Dia bilang, "Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati." Dia bilang, "Rasul, hati-hati kok, kau barangkali itu mau diambil." "Ya Rasulullah, jangan main-main, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat ini." Kata Nabi Sulaiman, "Baiklah." Angin
Tolong kau terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya pandai berbicara dengan binatang, memerintah jin, termasuk memerintah angin. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa sejauh dia mana kau mau pergi. Bawa dia kemana saja dia mau pergi. Baik, terbangkanlah anak muda ini. Naiklah di atas, diterbangkan tinggi, kiri, kanan, kiri, lurus. Dia pikir anak muda, sudah jauh saya. Jauh sudah saya. Angin, turunkan saya. Jadi dia dapat lagi saya tadi itu. Kurang ajar, bikin kaget-kaget. Pas turun, baru satu langkah kakinya di tanah diinjakkan. Ketemu itu tadi tamu di majelis. Dia bilang, dari mana kok? Dari tadi saya tunggu kamu. Makanya saya tinggalkan majelis itu. Karena di sini takdirmu saya harus cabut nyawamu. Kaget ini anak muda. Akhirnya dia meninggal di tempat itu. Kejadiannya dia tinggalkan tempat itu karena takut menghadapi kematian. Kejadiannya dia tinggalkan. Tapi nyatanya justru dia datangi kematiannya. Akhirnya meninggal di tempat itu. Kalau sudah tiba ajalnya Pak, tidak harus tua dulu. Kalau tiba ajalnya tidak harus COVID dulu. Kalau tiba ajalnya tidak harus sakit dulu. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Dan biasanya saya kalau cerita kematian Pak, itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiun dia lihat-lihati. Yang sudah putih rambutnya, yang sudah habis giginya, dia kasih kaget orang tua. Apa maksudmu anak muda? Kok kira orang mati tua dulu? Tidak. Berapa banyak ini yang sudah meninggal cucunya, kakeknya masih sehat walafiat. Berapa banyak orang neneknya sehat walafiat sampai sekarang, cucunya yang belasan tahun meninggal. Kalau sudah tiba ajalnya, tidak bisa kompromi. Tapi sebaliknya, kalau tidak tiba ajalnya, biar mau sekali mati, tidak akan mati. Ini ada kisah, wallahu alam benar atau tidak, saya cuma baca di medsos. Ada orang bertengkar sama istrinya, bertengkar sama suaminya. Akhirnya, ini istrinya nekat mau bunuh diri, karena dia dapat WhatsApp suaminya yang selingkuh. Marah akhirnya dia mau bunuh diri. Dia ambil racun tikus. Dia minum Pak. Karena takut didapat anaknya, buru-buru minumnya. Pas dia minum, ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. 1 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya, didapat lagi suaminya. Dia lihat racun. Bulan lalu gagal dengan racun. Dia ambil pisau. Dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai tumpul. Tidak jadi lagi mati Pak. Bulan berikutnya bertengkar lagi sama suaminya. Dia lihat racun, trauma dia gagal. Dia lihat pisau, gagal juga. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya. Dia ingat ada sumur dalam rumahnya. Dia lompat masuk ke dalam sumur. Dia lupa ternyata waktu itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati. Biar mau sekali mati, kalau tidak tiba ajalnya, tidak mati. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Bicara soal kematian. 1, ini penting. Bapak, ibu, kalau meninggal, ada 3 yang ngantar. Pernah lihat orang meninggal di bapak, ibu? Pernah? Bapak, ibu pernah ngantar jenazah? Pernah kan? Bukan lagi pernah, sering. 3 yang ngantar kita tuh. Kalau bapak ibu meninggal, 3 yang ngantar. Kata Nabi, 3 yang ngantar kamu, 2 yang kembali ke rumah, 1 yang tinggal menemanimu masuk ke kubur. Apa yang 3 itu? 1, harta. Keluarlah mobil, keluar motor, ngantar kita. Masya Allah. Semua harta keluar, mengantar kita. Tapi begitu masuk ke kubur, kira-kira ada enggak harta yang menemani bapak ibu kalau sudah masuk kubur? Ibu bapak, ada enggak harta yang masuk menemani kita kalau sudah masuk kubur? Ada? Ada. Apa? Kain kafan. Bukan kain sutra. Biar bapak ibu kaya, banyak uangnya, depositonya miliaran. Begitu ibu bapak meninggal,
Kain kafan, bukan kain sutra. Tidak mentang-mentang kita kaya bungkus dia kain kafan. Dah. Kain kafan. Nah, bicara soal kain kafan, nah ini ada cerita. Wallahu alam benar atau tidak. Cerita aja ini. Pulang takziah, penjual gogos. Apa ya kalau gogos di Jakarta? Ketan. Kalau di Makassar gogos itu ketan dibungkus daun pisang lalu dibakar. Gogos namanya. Lemper. Ketan. Kalau lemper direbus kali. Kalau ini ketan dibungkus kain daun pisang lalu dibakar. Itu namanya gogos. Nah, ini penjual gogos pulang dengar ceramah. Dia dengar siksa alam kubur. Hah? Lalu dia pesan sama istrinya, Bu, besok-besok kalau saya meninggal, jangan kau bungkus saya kain kafan. Kenapa? Kalau kain kafan, banyak pertanyaan di kubur kalau kita meninggal. Jadi apa Pak? Bungkus saya pakai daun pisang, supaya saya dikira gogos, tidak banyak pertanyaan. Meninggal benar. Akhirnya dibungkuslah dia daun pisang, ditanam. Begitu dia dibungkuskan pisang, kembali pengantar, datang malaikat. Langsung dilihat malaikat, kenapa ada gogos sini? Bakar. Dia tidak ditanya, langsung dibakar. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kembali lagi tadi. Begitu Bapak Ibu meninggal, harta yang kita bawa pakai hanya kain kafan. Jangankan baju. Kaos kaki aja tidak boleh ketika kita wafat. Tidak boleh pakai kaos kaki. Mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, kainnya hanya kain kafan. Nah, kalau boleh bersaran, Bapak Ibu, sebaiknya sekarang sudah punya kain kafan. Saya waktu haji pertama, kain ihram saya bilas pakai air zam-zam. Ini hanya amalan. Bilas air zam-zam, lalu kering dengan air zam-zamnya itu, lalu saya pulang, saya bungkus baik-baik, saya sampaikan kepada ibu saya masukin lemari, Mak, besok lusa kalau saya wafat, bungkus saya pakai kain ini. Beberapa kali saya pakai ihram, beberapa kali saya pakai umroh. Nah, mudah-mudahan kain itu meringankan azab kubur. Tapi biar Bapak Ibu pakai kain ihram, sudah direndam air zam-zam berkali-kali, tapi tidak sholat, hancur juga, tidak mempan. Nah, sudah. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian. Yang pertama mengantar kita harta. Tapi begitu kembali, semua harta akan kembali ke rumah. Tidak ada yang masuk ke kubur. Yang kedua yang mengantar ibu bapak ketika ke alam kubur, apa? Keluarga. Begitu bapak masuk kubur, tidak ada yang mau menemani bapak masuk. Anak yang kita sekolahkan, istri yang kita telah jaga dengan sebaik-baiknya, suami yang telah kita sayangi, ngurusnya seumur hidup kita. Begitu masuk kubur, tidak ada suami yang mau menemani istrinya. Meskipun waktu hidup dia kata, kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Bohong. Kalau suami meninggal, berapa banyak saya melihat ibu-ibu yang pingsan karena suaminya meninggal. Begitu cintanya kepada suaminya. Berapa banyak ibu-ibu yang saya lihat, istri yang saya lihat pingsan karena suaminya meninggal. Tapi sampai detik ini saya belum pernah melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Atau ada bapak pernah lihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya? Nah, yang banyak saya lihat baru beberapa bulan menikah lagi. Ada yang datang sama saya, majelis taklim di Makassar. Ustadz, itu tetangga saya kurang ajar betul. Nggak tahu tata krama, nggak tahu sopan santun. Saya bilang, kenapa ibu? Dia bilang, masa? Itu baru 3 bulan meninggal istrinya. Dia kawin lagi Ustaz. Kuburannya belum kering. Dia meninggal lagi. Saya bilang, sini bu. Jangankan 3 bulan. Tetangga saya ibu.
Belum meninggal istrinya sudah kawin lagi. Bapak saudara-saudara sekalian. Jadi keluarga, ibu-ibu kalau meninggal, jangan pikir suami mau temani masuk ke dalam. Enggak. Jangankan masuk ke dalam, menunggui ibu saja. Menunggui kita di atas kuburnya. Di batu nisan, malam tiba. Bapak mau tinggal enggak di atas pusara istri? Kira-kira ada enggak? Enggak, dia pulang. Yang ketiga, yang menemani kita. Tunggu sebelum saya lupa. Ini harta. Ya kan? Soal harta. Adakah orang menghalalkan segala cara? Waktu bertugas sebagai jaksa, kadangkala mempermainkan pasal. Kadangkala tuntutan berdasarkan pesanan. Banyak harta dia dapat. Tapi demi Allah, harta itu tidak masuk menemani kita di kubur. Justru itu yang merepotkan ketika ibu sudah dalam kubur. Ini ada kisahnya. Orang kaya sekali di satu kampung. Ketika dia usianya sudah uzur, sudah tua, dia panggillah anaknya. Nak, maukah kamu menemani saya 40 hari? Karena menurut kitab, hari pertama di alam kubur sampai hari ke-40, di situ proses pertanyaan berat buat kita. Hari pertama sampai hari 40. Maka bapaknya berkata, nak, kau temani saya 40 hari di kubur. Saya nanti kalau meninggal, saya bikinkan kau ruang bagus, ber-AC, terang. Kau tidur di samping saya. Jarak ketinggian dari tanah, ya sekitar 2 meter. Kau menemani saya, kalau kau mau, ambil hartaku 50%. Apa kata anaknya? Apa pak? 40 hari, 1 minggu aja saya tidak mau. Apalagi 40 hari. Kecewalah bapak ini. Setengah mati dia sekolahkan anaknya. Dia urusi segala anaknya. Ternyata begitu meninggal, menemani 40 hari pun dia tidak mau. Dia panggillah istrinya. Bu, kau temanilah saya, kasihan. 40 hari saja. Ambil hartaku 50%. Apa kata istrinya? Anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Maka dia pun kecewa. Dia panggil saudaranya. Dek, kau temanilah saya masuk ke dalam kubur 40 hari, ambil hartaku 50%. Apa kata adiknya? Istri dan anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah orang kaya ini. Lalu dia buat sayembara. Saudara-saudara sekalian, siapa yang mau menemani saya 40 hari di kubur, ambil hartaku 40%. 50%. Didengarlah sayembara ini sama orang miskin di kampung itu. Paling miskin di kampung itu, satu aja hartanya. Apa? Kampak. Kampak aja, karena dia ternyata tukang jual kayu. Hanya satu hartanya, kampak. Baik, dia mendaftar. Saya siap, tanda tangan kontrak. Selesai, karena ajal menjemput, meninggal beneranlah ini orang tua. Akhirnya sesuai perjanjian, fakir miskin ini yang tukang kayu ini, penjual kayu, maka dia masuk ke dalam. Begitu seluruh pengantar kembali, datang malaikat penjaga kubur. Dia lihat, kenapa ada orang hidup di samping orang mati? Didatangilah sama malaikat ini orang hidup. Ditanya, ada apa kau di sini? Dia bilang, saya punya perjanjian sama ini orang jenazah. Saya temani 40 hari, saya dapat hartanya 50%. Saya ini kasihan orang miskin. Masa sih kau miskin? Iya, saya orang miskin, jual-jual kayu. Masa kau miskin? Iya. Masa enggak ada hartamu? Ada sih, cuma kampak. Mulailah ditanya kampaknya. Itu ada hartamu. Kampakmu kau dapat dari mana? Proses pertanyaannya, Pak. 1 hari. Sore. Dia bilang malaikat. Karena sudah sore, kita lanjutkan besok. Pertanyaan selesai. Dari mana kampaknya? Datang lagi malaikat hari kedua. Ditanya lagi. Itu kampakmu kau gunakan untuk apa? Dijelaskan, saya ambil kayu. Kayu yang kau tebang itu sudah memang selayaknya ditebang atau tidak? Dia jelaskan, Pak. Tiba sore, dia bilang malaikat, oke, pertanyaan kedua selesai. Kita lanjutkan besok. Datang hari ketiga. Ditanya lagi, siapa yang beli itu kayumu yang kau jual di pasar? Tanya 1 hari pertanyaan. Sore, dia bilang kita lanjutkan besok. Hari demi hari, tiba ke hari 40. Begitu hari ke-40, baru datang malaikat. Ini yang penjaga kubur, yang orang miskin, langsung lompat naik ke atas. Orang di desa itu semua tepuk tangan menunggunya.
Luar biasa kamu petani, kamu dapat 50% hartanya. Selamat atas kerjamu ini. Kau ambil semua hartanya ini 50%. Apa kata penjual kayu ini? Apa hartanya 50%? Saya tidak mau. Ambil aja semua. Ini aja kampakku cuma 40 hari saya ditanya. Jadi bapak-bapak para pensiun yang punya harta banyak-banyak. Ya, silahkan Bapak tanya deh dari mana itu harta semua. Hati-hati. Jangan menghalalkan segala cara. Adik-adikku sekalian yang hadir di taklim ini. Hati-hati cari harta. Kalau harta itu tidak jelas penghasilannya, berat tobatnya. Kalau kita masuk pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN, nyogok dan menyisikkan orang yang mestinya lulus di tempat itu. Ngeri Pak kalau Bapak mati nanti. Ngeri Pak. Auzubillah min dzalik. Harta yang kita dapat secara tidak halal susah tobatnya. Jadi waktu aktif ada meja kantor sudah ditulis inventaris kantor kejaksaan tinggi. Tiba-tiba ada di rumah Bapak. Kembalikan besok. Kalau tidak dikembalikan, disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Begitu kita sudah ngantri menunggu giliran untuk dipanggil, sambil mikul itu Pak, barang-barang yang pernah diambil di kantor. Datanglah security. Wih, ternyata Bapak yang ngambil. Saya yang dipecat di kantor. Tuh, yang kedua. Yang mengantar kita ke alam kubur adalah keluarga. Keluarga pun akan balik. Harta pun akan balik. Dan yang ketiga mengantar kita adalah amal. Inilah yang setia. Kemana kita pergi, dia setia sampai masuk pun alam kubur, dia akan ikuti kita. Dan amal itu ada dua. Satu, amal kebaikan. Dua, amal keburukan. Masuklah kita dalam kubur. Begitu masuk dalam kubur, selesai urusan dunia. Bapak Ibu, saya tanya nih. Kira-kira kalau saya sebagai pegawai negeri, sebagai jaksa misalnya, ditugaskan ke Papua, sejak lahir sampai saya sarjana hukum, hidup di Jakarta, kota metropolitan ramai. Tiba-tiba begitu saya diangkat menjadi jaksa, penempatan pertama di sudut Papua yang tidak ada sinyal susah lampu. Kira-kira masih ada pilihan, Pak? Saya ditugaskan ke Papua. Kira-kira masih ada pilihan? Ada pilihan saya. Apa pilihan saya? Saya pensiun, tidak mau jadi pegawai, selesai. Saya pulang lagi ke Jakarta. Senang tidak senang, saya masih bisa pulang ke Jakarta. Saya cari nafkah ke Malaysia. Mudah-mudahan dapat gaji yang baik di Malaysia. Ternyata sampai Malaysia stres saya dengar bahasanya. Tidak cocok dengan langgam bahasa Bugis. Pakai bahasa Melayu ipin-upin. Bila nak balik, tak balik-balik lah. Pusing saya beradaptasi. Tidak nyaman di sana. Ada pilihan? Ada. Apa pilihan saya? Saya balik lagi ke tanah Sulawesi, tanah Bugis. Selesai. Pilkada. Saya salah dukung. Tadinya saya di kantor gubernur DKI. Ternyata yang saya dukung kalah. Lawan saya menang. Tadinya saya kepala dinas. Tiba-tiba menang yang saya tidak dukung. Paling saya non-job. Tidak disenang sama gubernur. Saya jadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Masih ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Saya pensiun dini. Pilihan kedua, saya tunggu gubernur habis jabatannya, selesai. Tapi demi Allah, begitu Bapak Ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi lari-lari. Bahkan Bapak Ibu kalau masuk kubur, masuk pagi, keluar sore, lari semua satu komplek Pak. Nah, begitu masuk kubur kata Nabi, putus semua urusan dunia. Yang bisa menolongmu kata Nabi hanya 3. 1, anak yang soleh dan soleha. Bukan anak kata Nabi yang bisa menolongmu anak kepala dinas.
Yang bisa menolongmu anak yang anggota DPR, yang bisa menolongmu anak yang jenderal, yang bisa menolongmu anak yang dokter. Tidak, tapi anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak yang soleh dan soleha tidak perlu sekolah tinggi. Biar tidak ada sekolah bisa jadi soleh dan soleha. Menjadi anggota DPR anak kita berat, perlu duit. Kalau di Jakarta perlu miliaran untuk terpilih jadi anggota DPR. Tapi menjadi anak yang soleh dan soleha, sudah tua setengah mati cari nafkah, setengah mati mikirkan bagaimana supaya aset ini investasi untuk anak saya. Enak betul jadi manusia anak kita. Disekolahkan. Sudah disekolahkan, dicarikan lagi kerja, nyogok lagi kita. Ratusan juta supaya dia bisa kerja. Sudah kerja dikasih nikah lagi, diongkosi lagi semua dari A sampai Z. Sudah itu dicarikan lagi rumah. Lahir lagi cucunya, kita lagi yang urus cucu. Lahir lagi, kita lagi yang urus sekolahnya. Iya, kalau kita meninggal anak kita ngingat. Lebih baik harta bapak. Anak sudah disekolahkan, sudah dinikahkan. Ya sudah kasih modal kerja. Nih modal kerja warisanmu. Selebihnya urus dirimu. Saya harta yang saya cari. Saya mau bikin masjid. Yang wajib bapak lakukan sampai akhir hayat. Bukan cari nafkah untuk anak. Tapi apa? Mendidik dan menasihatinya. Ya kasihan kita. Setengah mati cari uang. Anak kita nganggur. Kita lagi nguruskin. Belikan lagi mobil. Sudah carikan lagi rumah. Enak betul dia jadi manusia. Iya, kalau kita meninggal dan dia ingat doakan kita. Lebih baik harta kita sedekahkan. Anak, kasih modal secukupnya. Bantu dengan doa. Yang wajib kita lakukan 24 jam dan sampai akhir ayat adalah menasehatinya. Nah, yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita dalam urusan anak dan soleh, harta yang telah kita sedekahkan. Dan yang ketiga adalah ilmu yang telah kita sebar, ilmu-ilmu kebaikan. Tiga inilah. Tapi meskipun kita rajin sedekah, anak kita tinggalkan soleh dan soleha, kita banyak ilmu manfaat kebaikan yang telah kita tinggalkan, tapi selama hidup kita anggap enteng sholat. Al-mutakhawidu bis sholat, menganggap enteng sholat, meskipun anak kita penghafal Quran. Tapi selama hidup orang tuanya tidak pernah sholat, maka doa-doanya tidak akan sampai. Maka kunci ketika masuk di kubur, yang pertama Allah periksa sholat. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW sakaratil maut dan tiba di penghujung napas beliau, beliau memesankan 3 hal. 1, jaga sholat kalian. Jaga sholat kalian. Jaga sholat kalian. Yang kedua Nabi pesankan, wanita. Jaga wanita di antara kalian. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya kita yakin kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Jadi yang jadi masalah bukan kematian itu. Yang jadi masalah sudah siapkah kita menghadapi kematian. Dan apa bekal dalam menghadapi kematian. Sebaik-baik bekal, satu di antaranya adalah takwa, dan takwa itu ukurannya adalah aqimis shalah, mendirikan sholat. Dan kedua, kesimpulan pembicaraan kita. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan orang fasik? Apa itu fasik? Pura-pura beriman, Islam pencitraan. La yasta'un, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga. Surga di dunia, surga akhirat. Wa ammal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, imannya hanya Islam pencitraan, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Neraka dunia, neraka akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan iktibar buat kita agar bisa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang lebih abadi, kekal, dan tidak ada akhirnya. Taksiah adalah saling mengingatkan bahwa kita pasti menghadapi kematian itu. Taksiah
adalah nasihat-nasihat kematian buat kita semua. Cukuplah dengan mengingat kematian menjadi pelajaran buat kalian. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Dasat Latif dari Tanah Makassar, Kota Angin Mamiri, menyampaikan ikut bela sungkawa atas wafatnya ibu yang kita taksiai pada malam ini. Mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dilapangkan alam kuburnya, dan dijadikan menjadi taman-taman surga. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.